Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati anfusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal abna'ut talabah, hadhihi fursah 'azimah, fursah kabirah lian najlis fi hadzal masjid al-mubarak min ajli taqarrubina ila Allah azza wa jalla. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, menjadi momen yang sangat membahagiakan dan pertemuan yang sangat penting. Di tengah keterbatasan pada malam hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan kalian. Saya akan memberikan beberapa motivasi untuk kalian jadikan sebagai mudah-mudahan pegangan hidup kalian sekarang hingga akan datang. Terutama terkait dengan peran kalian hari ini sebagai seorang tulabul ilm fi ma'had Daril Abrar, sebagai penuntut ilmu. Yang kedua, kalian sebagai seorang anak di hadapan orang tua. Dan yang ketiga, kalian sebagai generasi ummah, generasi yang akan membangun peradaban Al-Quran di tengah umat manusia di seluruh dunia. Saya mulai dari yang pertama, tentang ilmu. Pada hari ini, masalah ilmu yang ingin saya sampaikan kepada kalian di pertemuan yang singkat ini, satu poin penting saja dari ayat-ayat Al-Quran, dari sekian banyak. Misalnya saya ambil dulu dari surah Al-Imran dulu 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi ini, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Satu poin yang harus kalian ingat dalam Ali Imran ayat 164 ini, kata kuncinya adalah, ingat baik-baik, at-tazkiyah qabla ta'lim. Ulangi. At-tazkiyah qabla ta'lim. At-tazkiyah qabla ta'lim. Mensucikan jiwa, tazkiyatun nufus, sebelum belajar atau sebelum mengajar. Jadi ini berlaku juga untuk semua asatidz yang ada di Darul Abrar. Untuk kelas 6 yang mungkin juga diperbantukan untuk mengajar. At-tazkiyah qabla ta'lim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Orang-orang yang didatangkan kepada mereka sang Rasul, idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim. Ketika sang Rasul didatangkan kepada orang-orang beriman dari kalangan mereka, ini adalah minnah ilahiyah yang dalam terjemahan disebut sebagai karunia, pemberian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Abrar ada Kiai Haji Muttaqin Said. Kiai Haji Muttaqin Said adalah, semoga mudah-mudahan menjadi minnah bagi kalian, dengan Quran yang dibawanya dan dibantu oleh para asatidz dan asatidzah. Dan boleh jadi Kiai Haji Muttaqin Said bagi kalian dan keluarga kalian adalah menjadi perpanjangan risalahnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama, jadi harus disyukuri. Wa qul alhamdulillah, katakan alhamdulillah. Jadi kalian datang ke Abrar, ke Darul Abrar, sebetulnya sedang mendatangi minnah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Karena di sini ada seorang kiai yang mengajarkan kepada kalian Al-Qur'anul Karim. Idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Tapi ada yang menarik. Para nabi dan rasul yang diutus sebagai karunia dari Allah ini, bentuk minnah pertamanya yang dibawa dan diajarkan adalah yatlu 'alaihim ayatih. Itu pekerjaan para rasul, membacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kali. Dan insya Allah keluar dari Darul Abrar, kalian juga akan menjadi penerus risalah Rasulullah SAW yang akan membacakan ayat-ayat Allah kepada seluruh manusia. Siap? Jadi kenapa kalian berada di Darul Abrar? Karena kalian sedang dididik, sedang dilahirkan untuk menjadi penerus risalah Rasulullah SAW. Apa yang harus kalian lakukan sebagai penerus risalah Rasulullah? Yatlu 'alaihim ayatih. Pekerjaan kalian yang pertama adalah membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang dimaksud dengan membacakan di sini, mulai dari yang paling standar, yang membacakan Al-Quran,
kemudian menjadi imam, kemudian mengajarkan Al-Quran, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, mengajarkan tafsir Al-Quran, dan tentu sampai tingkatan yang paling diharapkan, yang menjadi tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah hudan lil muttaqin atau hudan lil nas. Membawa ayat-ayat Al-Quran untuk kalian jadikan petunjuk bagi manusia, untuk kalian jadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi yatlu, yuzakkihim, jadi yatlu alaihim, yuzakkihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada berapa langkah di sini? 4 langkah. 4 langkah penyampaian atau metode penyampaian risalah oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yatlu alaihim. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Yang keempat, wal hikmah. Kalau 4 langkah ini yang kalian kerjakan sekarang, khususnya para asatidz dalam mengajar, para guru dalam mendidik, dan 4 ini pula yang kalian terapkan di Darul Abrar selama menjadi santri, ada output, ada hasil yang luar biasa. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dengan 4 langkah inilah para nabi dan rasul mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada hidayah. Yukhrijun nas minadh dhalal ila al-huda wa yukhrijun nasa minadh dhulumati ila an-nur. Sebutkan 4 langkah strategis para rasul, para nabi dalam menyampaikan risalahnya. 1, yatslu alaihim. 2, wa yuzakkihim. Yang ketiga, yang keempat, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, sekarang ketika kalian masih di luar sana, memang sudah ada yang tersentuh Al-Quran dan ada juga yang belum tersentuh Al-Quran. Insyaallah sudah baik sebelum masuk ke sini. Tapi setelah masuk ke Ma'had Darul Abrar, lalu kalian fokus dengan Al-Quran, ulumul Quran, dan cabang-cabang keilmuan dari Al-Quran yang menjadi misalnya tafsir dan cabang-cabangnya, ulumul Quran dan cabang-cabangnya, kemudian hadis dan semua cabang-cabangnya, sampai kemudian fikih dan seterusnya. Inilah sebetulnya yang disebut dengan ilmu itu. Namun untuk bisa mendapatkannya, para nabi dan rasul tidak langsung ta'lim. Karena rumusnya adalah at-tazkiyah qabla ta'lim. Apa? Bukan langsung kepada ta'lim. At-tazkiyah qabla ta'lim adalah disucikan dulu jiwanya umat ini agar siap menerima Al-Quranul Karim, siap menerima pesan. Nah, sekarang buat para asatidz, para guru, kalau asatidz masuk ke kelas hatinya kotor, dipenuhi amarah, emosi, apalagi banyak maksiat, kira-kira ilmu yang diajarkannya masuk nggak ke santrinya?
Mungkin masuk, tapi yang masuk kesesatan. Bukanlah hidayah. Kasihan murid-murid yang diajarkan oleh muallim-muallim yang belum tazkiyatun nafas. Makanya para santri-santri, murid-murid, pelajar-pelajar, kemudian mereka menjadi ulama besar biasanya karena dididik, diajar oleh guru-guru, oleh dosen-dosen, kira-kira begitu. Kalau dulu kan mungkin mursyid-mursyidnya, mudarris-mudarris, muallim-muallim yang yuzakkuna anfusahum. Yang saya maksud di sini adalah tazkiyatun nufus. Dia sucikan jiwanya, baru kemudian dia mengajar ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya tadi sebelum mengajar saya membaca Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tadi saya sebelum mengajar saya berdoa dulu, Allahumma ati anfusana taqwaha. Saya mengajak kalian, tapi kadang-kadang kalau sendiri sebelum mengajar, saya sendiri mengatakan ini sama diri saya. Allahumma ati nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi, ya Allah datangkanlah kepada jiwaku taqwaha, ketakwaan untuknya. Zakkiha, sucikanlah ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang mentazkiyah, mensucikan jiwa kami. Ini poin yang ingin saya tekankan. Sebab taklim untuk mendapatkan ilmu tidak akan berbuah. Ma thamaratul ilm? Ma thamaratul ilm? Apakah buahnya ilmu? Al-hikmah. Yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Tetapi bisa juga tafsirnya di sini adalah wa yu'allimumul kitaba wal hikmah adalah yu'allimus sunnah. Ya, yu'allim as-sunnah di sini al-hikmah. Tapi jika dikaitkan dengan beberapa ayat lainnya, keduanya bisa berjalan. Jadi boleh jadi adalah bahwa output atau samarah dari sebuah ilmu adalah al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Ma hiya al-hikmah? Uzkuru ma ta'riful hikmah? Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Seseorang dikatakan berhikmah jika dia sudah memiliki dan menguasai ilmu-ilmu yang bermanfaat, lalu diterapkan ilmunya dalam bentuk amal saleh. Ini yang diharapkan dari proses sebuah belajar dan mengajar. Sampailah saya pada satu kesimpulan bahwa metode belajar mengajar yang harus kita terapkan di Darul Abrar menurut surah Al-Imran yang pertama apa? Yatlu alaihim, membacakan Al-Quran kepada umat manusia. Kalian juga begitu, yang malas membaca Quran, malas memurojaah, jiwanya kotor. Sungguh jiwanya kotor. Atau yang membaca Quran tapi tidak berniat tazkiyatun nufus, insya Allah dibersihkan tapi kurang kuat. Makanya para guru, para senior ketika akan mengajar di lingkungan pesantren ini haruslah senantiasa menjadi yang terdahulu melakukan tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Barulah ilmu yang diajarkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya adalah al-ilmun nafi'.
yang akan menggerakkan santrinya beramal saleh. Jazakumullahu khairah sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.